Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini, kita membahas tentang masalah solat berjamaah. Ada satu bab di dalam solat berjamaah yang saya kira ini persoalan penting yang kita harus ketahui, yakni bab tentang mas'alatul istikhlaf. Masalah tentang istikhlaf. Istikhlaf itu artinya minta ganti. Ya, orang yang minta gantikan. Siapa yang minta ganti? Imam. Artinya apa? Pembahasan ini adalah membahas tentang bagaimana cara mengganti imam yang batal, atau bagaimana cara mengganti imam yang dia minta gantikan. Ya, dia minta gantikan. Bisa saja terjadi imam itu minta gantikan walaupun dia belum batal sholatnya. Nah, itu dia. Di sini dijelaskan wahia, adapun istikhlaf itu adalah idza kharajal imamu minas shalah, apabila si imam keluar daripada salat, ya, hendak keluar daripada salat. Fayajuzu ay yastakhlifa rajulan yutimmu salatahu, maka boleh, ya, orang lain menggantikan, ya, menggantikan si imam yutimmu salatah, untuk menyempurnakan solat yang tertinggal. Jadi ketika ada imam batal solatnya, kemudian digantikan oleh salah seorang makmum, supaya apa? Menyempurnakan sisa daripada solat yang ditinggalkan oleh imam. Wa yusamma khalifah, dan orang yang menggantikan imam itu disebut dia khalifah. Tentunya kita sering mendengar istilah khalifah nih, ya. Ya, Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar. Maka makna khalifah itu adalah pengganti. Jadi Abu Bakar itu adalah pengganti daripada Rasulullah. Kemudian Umar adalah pengganti daripada Abu Bakar As-Siddiq. Umar, Utsman, ya, adalah pengganti daripada Umar. Begitu juga Ali adalah yang menggantikan daripada Utsman bin Affan. Ya. Maka mereka disebut khalifah. Jadi pengganti. Walahu halatani, dan istikhlaf ini, pergantian imam ini bisa terjadi pada dua keadaan. Ya. Jadi istikhlaf ini, pergantian imam ini bisa terjadi pada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan di dalam solat itu imam digantikan. Apa itu? Tauratan yakunu fil jumu'ah. Ada kalanya pergantian imam itu terjadi pada solat Jumat. Ya, dalam solat Jumat ada pergantian imam. Wa tauratan yakunu fi ghairiha. Dan ada kalanya pergantian itu di luar daripada solat Jumat. Ya, selain Jumat lah. Ya, solat yang dilaksanakan tentunya secara berjamaah. Ya, bisa solat 5 waktu atau solat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Maka di sini perlu pergantian kalau imamnya batal. Dan ini harus kita ketahui, apalagi kita berada pada posisi di belakang imam. Makanya orang yang berada di belakang imam ini harus orang yang paham, Pak.
Ya, harus orang yang paham dan siap daripada menggantikan imam. Bahkan imam boleh, Pak, menegur makmum yang berada di belakangnya. Ya, Bapak siap menggantikan saya kalau saya batal, gitu kan. Kadang kan ada orang lomba-lomba dia, Pak. Kenapa? Memang saat pertama ini besar pahalanya, Pak. Besar pahalanya pun tanggung jawabnya besar. Ya, terkadang apa? Ada orang dari luar datang itu, Pak. Dari penampilannya, walaupun penampilan ini enggak jadi jaminan ya, Pak ya. Tapi ya kita kan menghukumkan yang zahir, Pak ya. Kita tengok dari penampilannya, terkadang tak berpeci dia, Pak. Ya. Pakai celana le pula lah gitu. Berada dia di posisi pas di belakang imam tadi. Boleh kita tanya, Pak. Bapak siap kalau imam batal menggantikan? Ya, tanya aja. Kalau tak siap, silahkan ganti, tunjuk yang lain. Boleh, Pak. Ya, walaupun berat tuh, Pak. Saya pun belum pernah juga ngamalkan tuh, Pak. Tapi ya kalau kita ada keberanian boleh tuh, Pak. Kenapa? Memang berbahaya itu. Berbahaya. Tapi kalau kita ada keberanian, silahkan tegur tuh, Pak. Ya, karena memang yang di belakang imam itu harus orang yang paham. Kenapa? Orang yang belakang imam itu harus siap menggantikan imam. Ada hukum-hukum. Ya, pertama dia harus bisa jadi khalifah. Siap dia jadi pengganti imam. Tahu dia tata caranya. Ya. Yang kedua apa? Orang yang di belakang imam itu ngerti cara negor imam. Kalau imam salah. Jangan sampai imam salah, yang negor yang belakang. Walaupun boleh aja, Pak. Tapi yang paling abdul tuh yang belakang tuh. Ya, makanya yang belakang tuh punya tanggung jawab. Kemudian apa? Kalau imamnya mana tahu suaranya tak kuat, mati lampu pula tuh. Maka dia harus tahu menjadi mubalik. Apa? Ngasih tahu makmum yang lain ya tentang pergerakan imam. Karena makmum yang lain tidak mendengar daripada suara imam. Itu dia. Jadi kalau kita mau siap berada di belakang imam, ilmu yang satu ini harus tahu kita, Pak. Ya. Ilmu yang satu ini harus tahu kita. Jadi boleh terjadi di dalam Jumat dan di luar daripada Jumat. Awalan al-istikhlafu fil jum'ah. Pergantian imam di dalam solat Jumat. Ala salasati anwa'. Maka keadaannya ada 3 macam, Pak. Kondisinya ada 3 keadaan, 3 macam. Yang pertama, al-istikhlafu fil khutbah. Menggantikan khotib yang sedang melaksanakan khutbah. Ya, menggantikan khotib yang sedang melaksanakan khutbah. Mana tahu khotibnya batal, Pak. Batal khotibnya. Atau apa? Pingsan khotibnya, Pak. Bisa aja, Pak, ya kurang sehat khotib tuh. Cuma kenapa? Memenuhi amanah. Berangkatlah dia. Sampai di atas mimbar pingsan khotib tadi. Maka harus ada yang bersiap menggantikan khotib. Maka kalau bisa di antara jamaah ini dipelajari lah itu, Pak ya. Ya, atau apa? Siapkan buku khutbah, Pak. Ya, atau mungkin tak sempat lagi ngambil buku khutbah itu, Pak. Minimal kalau awak petugas masjid nih, Pak, adalah tekantongi awak tu rukun-rukun khutbah itu, Pak. Kantongi rukun khutbah itu, Pak. Mana tahu kan? Batal 5 apanya khotibnya. Awak yang naik, udah enggak usah pakai ceramah-ceramah, Pak. Ya. Pakai khutbah apanya, rukun-rukunnya aja. Ya, barakallah langsung udah duduk udah selesaikan. Mana tahu ya.
Atau apa? Tak datang khotibnya, Pak. Ini yang paling sering terjadi, Pak. Bocor ban khotib tadi. Tak mungkin lagi dijemput, Pak ya. Ya, maka kita sebagai ya katakanlah BKM, Pak ya. Ya, harus ada kesepakatan simpan itu. Kalau saya dulu gitu, Pak. Saya kantongi dulu. Belum pandai-pandai khotib, Pak. Tapi mana tahu, kan kebetulan saya jaga masjid dulu. Tetap saya kantong itu. Mana tahu ada khotib yang tidak hadir atau apa? Khotib yang batal di tengah-tengah khotib. Semangat kali khotib tadi itu. Akhirnya apa? Buang air, buang angin dia. Batal. Dan khotib tadi jangan diteruskan. Malu aku turun nih, bahaya, Pak. Berdosa kok, tahankan tuh, Pak ya. Turun aja. Ya, turun aja. Yasihu, boleh. Siapa yang menggantikan? Wa yushtaratu fil khalifah an ayyakuna qad sami'a ma madha minal arkan. Disyaratkan yang menggantikan itu adalah orang yang mendengar seluruh daripada rukun khutbah. Jadi dari khotib naik, dia ada di situ. Didengarkannya lah khotib tadi menyampaikan khutbah, rukun-rukunnya didengarkannya, baru boleh dia menggantikan khotib. Ini udah terlambat, dia pula yang gantikan, Pak. Nggak sah. Ya. Sekarang gitu, tokohnya pula yang lama datang, Pak ya. Udah lama datang, berdirinya di depan pula tuh, Pak ya. Ya, harusnya di depan lah ya. Ya, dengar. Maka orang yang menggantikan itu orang yang mendengar khotib tadi. Oh, hamdalahnya udah dilaksanakan. Ya, pujiannya udah. Kemudian apa? Sholawatnya udah. Kemudian apa? Pesan takwanya. Wusikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah. Udah dilaksanakan. Maka tiga ini harus ada di khutbah yang pertama. Tapi ada ulama menganjurkan apa? Kalau bisa di khutbah pertama pun ada ayat. Supaya seimbang dia. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Baca ayat. Ya. Apa yang hafal kita? Inna a'tayna. Satu ayat, satu ayat. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, harus sempurna satu ayat. Tapi kalau Imam Romli mengatakan boleh separuh, tapi separuhnya itu jangan tanggung dia. Inna a'tainaka katanya. Itu aja dapatnya, enggak sah. Inna a'tainakal kautsar, satu ayat. Nah, itu dia. Kemudian apa? Rukun khutbah nih, doa kaum muslimin muslimat. Jadi bagi orang yang menggantikan khutib itu harus mendengar seluruh khutbah yang rukun khutbah yang pertama. Barulah dia boleh menggantikan daripada khutib. Yang kedua, al-istikhlafu bainal khutbati was shalah. Menggantikan orang yang khutbah di antara khutbah dan sholat. Artinya apa? Yang khutbah lain, imam sholat lain. Kan ada gitu, Pak ya? Ya, kebetulan masjid itu ada yang hafiznya, yang sedap suaranya. Maka apa? Khutbahnya, khotibnya lain, imamnya lain dibuat. Ya. Atau apa? Khotibnya nih ceramah sedap dia, Pak. Tapi kalau udah baca ayat, Pak, sakit kuping awak dengarnya, Pak. Memang kalau dia ceramah, Pak, yang nangis-nangis dibuatnya, Pak. Yang semangat-semangat dibuatnya. Tapi kalau udah jadi imam, dah inilah Ustaz nih lemahnya, biarkan. Aduh, sayang kali Ustaz nih. Parah kali sekarang ya. Artinya udah tak terampuni lagi. Parahnya tuh ya, ada orang itu, Pak, pandai bercakap, Pak. Ya, tamatan pun STM dia, Pak. Tamat STM, pandai-pandai mulai-mulai ngaji dia, Pak ya. Tapi enggak diperbaikinya bacaannya. Tapi kalau ngomong jago dia, Pak.
Ada orang gitu. Jadi lain khotibnya, lain imam sholatnya. Maka bagaimana? Boleh enggak dalam mazhab Syafi'i yasihu sah bisartin sima'il khalifah, dengan syarat khutbah pertama, khutbah kedua yang menjadi imam tadi dia dengar, Pak. Ya. Khutbah pertama, khutbah kedua, rukun-rukunnya dengar, barulah dia boleh menjadi imam. Walaupun ada mazhab Maliki, ya, di luar mazhab Syafi'i, Pak. Kalau mazhab Maliki, dia yang khotib, harus dia yang imam. Ya, dia yang khotib. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut kan, apabila menyampaikan khutbah sang imam, kan gitu, Pak, ya. Berarti kan imam yang menyampaikan khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh antara beda yang khotib, beda yang imam. Tapi sebagian mengatakan yang paling afdol itulah yang khotib, itulah yang menjadi imam. Kalau bagusnya bacaan khotib tadi, baguslah dia kita suruh jadi imam. Tapi kalau memang parahlah bacaan khotib tadi, ya, tapi apa, sedap awak dengarkan dia ceramah, apa boleh buatlah. Dibedakanlah antara yang khotib dan imam. Nah, itu dia. Tapi itu tadi syaratnya harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, al-istikhlafu fi shalah. Istikhlaf, pergantian imam di dalam salat Jumat. Walil khalifati arba'u halatin, maka di dalam salat itu ada 4 keadaan. Ya, di dalam salat Jumat itu ada 4 keadaan. Yang pertama, ayyakuna qabla iqtida'il khalifati bil imami, adalah khalifah tadi belum lagi dia mengikut imam, imam minta gantikan. Maka bagaimana ini? Fayamtani'ul istikhlaf mutlaqan, maka tak boleh dia jadi imam. Contohnya gini, Pak. Begitu takbirlah imam tadi, Allahu Akbar. Wah, tadi masih berkusik-kusik dia, pakai minyak wangi lah, kan ada gitu, Pak, ya. Bersiwak lagi dia. Seharusnya kan sebelum imam apalah awak bersiwak. Ini enggak, begitu takbir imam sibuk dia. Ya. Selesai takbir imam tadi, batal imam tadi. Batal ya. Allahu Akbar. Maaf cakapnya buang angin dia. Sementara imam yang calon khalifah tadi itu belum lagi takbir. Maka bagaimana nih? Boleh enggak dia jadi pengganti menjadi khalifah? Enggak boleh, Pak. Tak boleh dia. Kenapa? Dia tidak mendapatkan berjamaah dengan imam. Maka tak boleh orang yang seperti ini. Maka cari orang yang, maka kan kalau dia apa ini ada 3 tuh, Pak, ya. Yang 3 ini memang orang-orang pilihan lah, Pak. Ya, orang-orang pilihan. Tak bisa yang di tengah, boleh yang kanan. Tak bisa yang kanan, boleh kiri. Tak bisa semuanya, cuma Ustaz, yang mana aja pun boleh, Pak. Ya, tak bisa yang 3 tadi. Itu tadilah yang modal cari pahala sab yang pertama tadi, Pak. Nah, itu dia. Maka tak boleh. Ini keadaan yang pertama. Yang kedua, ayyakuna ba'da iqtidaihi fi qiyamir rak'atil ula aw fi ruku'iha, adalah khalifah tersebut orang yang mendapatkan rakaat pertama. Dia dapat rakaat pertama atau apa? Au fi ruku'iha, atau di dalam rukuknya. Ya. Atau di dalam rukuknya.
Artinya apa? Dia udah sama-sama takbir sama imam. Ya, udah dapat rakaat yang pertama bersama imam. Maka orang yang seperti ini fayasihul istikhlaf wa tahsulu lahul jum'ah walil qaumil musallin. Maka sah dia menjadi khalifah dan sah solat Jumat semua orang yang mengikut dengannya. Ini dia. Yang ketiga, ayyakuna ba'da iqtidaihi wa ba'da ruku'ir rak'atil ula walau fi i'tidaliha, adalah orang yang menjadi khalifah tadi tidak mendapatkan rakaat pertama, akan tetapi dia mendapatkannya ketika i'tidal. Ya. Ketika i'tidal, walaupun ini sulit kita bayangkan ya, Pak. Inilah ulama itu fikih itu, Pak ya. Ya, inilah fikih itu. Dia enggak dapat rakaat pertama. Ya. Bahkan rukuk pun tak dapat bersama-sama dengan imam. Dah entah cemana kalilah kerjaannya di belakang imam tadi ya. Ya. Entah cemana kali kerjaannya. Akhirnya apa? Artinya apa ya, mungkin di antara ini cuma dia yang bisa jadi imam, Pak. Yang bisa menggantikan imam itu dia, tapi dia apa? Datang terlambat dia. Khutbah enggak dengar ya, datang terlambat. Begitu datang rakaat pertama enggak dapat, ruku enggak dapat. Kenapa? Ruku inilah ukuran dapat rakaat. Ruku pun tak dapat. Begitu datang dia ya, begitu datang batal imam. Pada waktu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kata imam. Disitulah dia takbir, Allahu Akbar. Maka bagaimana? Fayahrumu alaihi, maka haram orang yang seperti ini, haram menjadi imam. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam yang tadi. Ya, tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Haram hukumnya. Kalau dia maju, maka apa yang terjadi? Batal solatnya, Pak. Batal solatnya. Tapi kalau dilanjutkan ya, Pak. Kita tahu nih, tapi maju dia. Jemaah cemana, Ustaz? Ustaz, kalau aku tengok tadi itu, dia tuh enggak, udah kriteria yang ketiga inilah, Pak. Tapi maju aja dia. Maka bagaimana? Dia batal solatnya, ya, batal solatnya. Jamaah cemana? Jamaah sah solat Jumatnya, Pak. Ya, sah solat Jumatnya. Ya. Yang keempat, ayyaqa ba'da an adraka ruku'al raq'atis saniyah wa sajadataiha. Orang yang datang terlambat tapi dia dapat rakaat kedua. Rakaat pertama udah selesai, tapi rakaat kedua dapat dia. Ya, rakaat kedua dapat. Maka ini kan beda pendapat Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ya, kalau Imam Romli mengatakan apa? Kalau dapat satu rakaat kita dianggap dapat Jumat, Pak. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, kalau satu rakaat tidak dapat Jumat, wajib dia menyempurnakan zuhur. Ya, tapi kebanyakan karena banyak ulama yang berpendapat seperti Imam Romli, Imam Khotib, ya, Imam Syekhul Islam, ya, mengatakan sah, maka ini yang paling kuat. Orang yang dapat satu rakaat, terlambat kita Pak datang, Pak, dapat hanya satu rakaat, maka kita dapat Jumatnya. Ya, tinggal nambah satu rakaat. Maka kalau dia jadi imam, ya, kalau dia jadi imam, dia hanya dapat rakaat yang kedua, sujudnya pun dia dapat. Fastakhlafahu fit tasyahhud,
dan dia menggantikan imam pada saat tasyahud, maka bagaimana? Inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, la yudrikul jum'ah, dia tidak dapat Jumat, bal yutimmuha zuhran, tapi dia harus sempurnakan zuhur, Pak. Ya Ustaz, tapi dia jadi imam. Itulah masalahnya, Pak, ya. Dia jadi imam, tapi dia harus sholat zuhur. Berarti 4 rakaat. Sementara kita makmum udah selesai. Gawat juga kita nih, Pak, ya. Cemana nih? Maka solusinya ada 2. Yang pertama, kita tunggu imam, Pak. Kita tunggu imam, duduk aja kita di bawah. Duduk aja kita pada posisi tasawuf akhir. Imam gimana? Imam lanjut dia sholat. Imam lanjut, nah tunggulah tuh, Pak. Udah geram aja lah orang, Pak, ya. Ya, lanjut. Begitu selesai imam, baru salam bersama-sama dengan imam. Atau yang kedua, kita mufaraqah. Walaupun mufaraqah ini agak sedikit rumit kita memikirkannya, Pak. Kenapa? Begitu dia mufaraqah kan keluar dari berjamaah, sementara sholat Jumat harus berjamaah. Ini yang sulit, Pak. Maka ulama lebih memilih tunggu aja imam tadi, Pak. Tunggu imam itu sama seperti kita ada imam salah, Pak, tapi kita yakin nih, Pak, imam salah ini udah berlebih ini rakaatnya. Yakin betul kita, nggak ragu. Kalau ragu ikuti aja, Pak. Tapi kalau yakin kita imamnya berlebih, maka apa? Bagaimana caranya? Setelah kita tegur, tapi imam yakin dia betul, ya, imam pun yakin, aku pas ini menurut aku, ya. Dan imam nggak boleh juga ngikuti makmum, walaupun udah ditegur, Pak. Yakin dia, orang ini yang salah nih katanya. Kalau aku yakin betul, tapi makmum yakin salah imam tadi berlebih nih, maka makmum yang merasa imam berlebih tadi tunggu aja, jangan ikuti. Tunggu awak tetap duduk, ya. Begitu duduk, kalau mau berdebat setelah itu berdebatlah, Pak. Ya, mau berdebatlah. Itu dia. Maka inilah solusinya. Kemudian yang kedua, tsaniyan, al-istikhlafu fi ghairil jumu'ah. Istikhlaf pada selain Jumat. Ya. Artinya sholat 5 waktu, ya. Selain daripada Jumat lah. Lahu halatani, maka selain daripada Jumat ada 2 keadaan. Pertama, ayyastakhlifa ba'da hadasil imam. Bahwasanya khalifah tadi menggantikan pada imam yang batal salatnya, berhadas dia, ya, baik buang air apalah, ya, batal lah, ya, batal, buang angin dan lain sebagainya, batal salat si imam tadi. Fihi tafsil, maka ini diperinci oleh ulama di luar daripada Jumat. Pertama, illam yukhalifil khalifah al-imam fi tartibi salatihi karraq'atil ula awis salisa fir rubaiyah. Jika orang yang menjadi khalifah tadi, yang menggantikan imam tadi, sama tertib solatnya dengan kita makmum, ya, sama tertibnya, bukan sama rakaatnya, Pak. Walaupun sama tertib ini bisa saja sama rakaatnya, kita sama-sama dengan dia, ya. Ini udah rakaat ketiga, sama dengan dia, nggak boleh. Atau apa? Tertibnya sama tapi jumlah rakaatnya beda. Contoh, orang yang jadi khalifah itu datang itu pada rakaat yang ketiga, ya, pada rakaat yang ketiga
dalam solat yang rubaiyah, solat yang 4 rakaat. Artinya kan kalau dia pada rakaat ketiga kan masih sama dengan makmum yang rakaat pertama, Pak. Ini boleh dia, sama dia. Setelah ini nanti berdiri, baru nanti rakaat kedua dia tasahud awal, kita tasahud akhir, kan gitu kan? Tasahud akhir. Tapi itu tadi, kalau udah selesai kita udah tunggu aja. Kita tunggu dia atau apa? Mufarokoh kita. Nah, kalau ini masih bolehlah mufarokoh, Pak. Mufarokoh kita berpisah daripada imam. Kita salam, baru kita apa? Selesai. Ya. Maka kalau tertib, ya, aturan solat kita sama dengan solatnya si khalifah tadi yang menggantikan imam tadi, fayajuzu, maka boleh sawaun ajaddadal ma'mum niyatal qudwah amla. Maka si makmum tadi boleh dia memperbaiki niatnya menjadi makmum atau tidak. Jadi kalau ada pergantian imam, ya, ada orang yang batal sholatnya digantikan oleh khalifah yang menggantikan imam tadi, tertib sholatnya sama. Bisa saja jumlah rakaatnya kita sama dengan dia atau yang tadi itu sama tertibnya. Maka bagaimana? Kita tak perlu lagi berniat mengikuti imam yang kedua ini, Pak. Ya, nggak perlu lagi dimunculkan sengaja aku mengikuti imam yang menggantikan imam. Nah, gitu. Harus ada muncul. Ya. Jadi kalau yang sama tertibnya nggak perlu lagi. Ya. Nggak perlu lagi. Tapi kalau mau diperbaiki niatnya nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in khalafal khalifah al imam fi tartibi sholati. Sebaliknya kalau tertib solat kita makmum dengan imam ini berbeda tertibnya, ya, awak rakaat kedua, imamnya rakaat pertama. Imamnya rakaat pertama. Maka bagaimana ini? Maka apa yang terjadi? Fayajuzu, maka boleh kita ikuti dia. Rakaat pertama dia tidak pakai tasahud awal, Pak. Ya. Awak tasahud awal seharusnya. Maka bagaimana ini? Ya kita ikutilah imam yang gantikan tadi. Ya, kita ikuti imam yang gantikan tadi. Fayajuzu in jaddadal ma'mum niyatal qudwah. Apabila boleh kita mengikutinya apabila kita memperbaiki niat qudwah kita. Ya, sengaja aku mengikuti imam yang kedua, ya. Atau terserahlah istilahnya. Artinya ada niat kita berazam kita ingin mengikuti imam yang menggantikan ini. Harus kita perbaiki. Kenapa? Berbeda sudah gerakan solat kita dengan solatnya imam. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau kita jadi khalifah pengganti, maka apa yang kita lakukan? Kita harus mengikuti solatnya makmum. Awak rakaat pertama, tapi karena makmum udah rakaat kedua, awak pakai tasawuf awal. Ya, tasawuf awal. Nah, itu dia. Boleh dia, ya. Terus yang kedua, istikhlaf pada selain Jumat itu adalah ayyaqtadiyal khalifah bil imami qabla hadatsih. Ya. Menggantikannya si khalifah terhadap imam sebelum berhadas. Jadi imamnya belum berhadas, tapi apa? Minta gantikan. Walaupun ini jarang terjadi, Pak, ya. Kalau yang pertama tadi mungkin terjadi batal imam, ya. Batal imam kita gantikan boleh. Bisa saja terjadi. Ini lebih sering terjadi. Tapi kalau yang ini
digantikan imam tapi imamnya nggak batal. Ya, belum berhadas imamnya. Ini terjadi waktu kapan? Waktu Rasulullah, waktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Jadi pernah, kalau tak silap saya riwayatnya itu Rasulullah pernah pergi ke satu tempat menyelesaikan urusan satu suku. Maka Rasulullah berpesan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kalau nanti sudah masuk waktu sholat, maka silahkan azan. Kalau aku belum pulang, ya, kalau aku belum pulang, kata Rasulullah, maka suruhlah perintahkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ya, Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Maka begitu masuk waktu sholat, azanlah Bilal. Selesai azan, Rasulullah belum muncul. Maka Bilal pun menyampaikan pesan Rasulullah agar Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Akhirnya majulah Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Begitu jadi imam, entah bagaimana caranya, di tengah-tengah sholat tadi Rasulullah datang. Ya, Rasulullah datang. Walaupun saya belum terjawab nih di mana Rasulullah datangnya, itu belum terjawab saya, Pak. Ya, yang penting Rasulullah datang. Maka melihat Rasulullah datang, akhirnya apa? Bilal bin Rabah, Abu Bakar As-Siddiq mundur dia. Ya. Saking segannya kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah ada bilang, lanjutkan sholatmu wahai Bilal. Tapi apa? Bilal tetap mundur. Akhirnya apa? Rasulullah yang maju. Nah, artinya apa? Ada pergantian imam walaupun imamnya belum batal. Ya, tapi ini jarang terjadi. Maka pergantian ini tidak boleh memakan waktu yang lama. Ya, jangan sampai imam udah batal, ya, belum ada yang berani maju. Ya, belum ada berani yang maju. Akhirnya apa? Karena nggak ada yang maju, jamaah niat sholat masing-masing. Nah ya Pak, udah setengah, udah nggak ada yang maju, udahlah niat sendiri-sendiri. Barulah berani tadi, udahlah aku beranikan aja lah, apa boleh buat katanya. Udah sempat lama Pak, barulah maju. Ya, maju. Bagaimana ini? Kalau dalam sholat Jumat tak boleh nih. Kenapa? Udah berpisah. Tapi kalau dalam sholat yang lain, ya, di luar daripada Jumat, maka bagaimana? Begitu maju imam tadi, kita bagaimana makmum? Boleh niat kembali mengikuti imam. Harus munculkan niat. Ya, mengikuti imam pengganti. Tapi kalau kita nggak ada niat, kita ikuti imam tadi, batal sholat kita, Pak. Maka pergantian ini jangan memakan waktu yang lama. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.